Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kasus-kasus yang disajikan dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ada 3 kasus yang akan dibahas di sini. Kasus pertama yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena mereka telah memahami konsep dasar dari mencari nilai rata-rata. Setelah memahami konsep dasar, peserta didik dapat menerapkan konsep dasar tersebut pada soal tanpa harus mengikuti urutan atau langkah pengerjaan soal yang telah disiapkan. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami adalah, metode di atas dapat digunakan untuk diterapkan pada materi praktek sholat. Karena pada praktek sholat, guru dapat memberikan langkah-langkah pelaksanaan praktek sholat dan kemudian murid dapat melaksanakan sholat secara mandiri. Teori tersebut berkaitan dengan teori behavioristik, di mana pada teori ini mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan dan juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Tentu saja hal ini merujuk pada tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak. Pada kasus kedua disajikan sebuah kasus. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Jawaban dari kelompok kami, pertama Rina melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing peserta didik terkait materi berhitung. Kemudian Rina menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Contohnya, menggunakan kelereng untuk membantu berhitung. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami adalah, kami menyarankan menggunakan alat peraga karena peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan membantu siswa untuk mempelajari materi yang bersifat abstrak agar lebih tergambar secara konkret. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental.
Peserta didik kelas 1 termasuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana itu berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional, sehingga peserta didik menerapkan logikanya pada objek fisik. Kemudian pada kasus ketiga, Mada adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Madu pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Mada sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban dari kelompok kami sudah sesuai, karena Mada menggunakan contoh-contoh lokasi yang lebih relevan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sehingga hal tersebut dapat lebih membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Mada gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami adalah, prinsip yang digunakan Mada dalam menyampaikan materi teks deskripsi dengan mengaitkan lingkungan sekitar adalah pembelajaran kontekstual, di mana materi yang disampaikan ataupun yang diajarkan oleh guru dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, begitulah jawaban dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga dapat membantu dan kami tunggu saran dan kritiknya. Sampai jumpa kembali.